Selamat siang Kak, perkenalkan nama aku Cila, aku dari SMP IT Tunas Harapan Ilahi. Nah, kalau boleh tahu kakak namanya siapa nih? Halo semua, kenalin nama aku Razel. Aku kuliah di jurusan Sastra Banda, Fakultas Ilmu Budaya UI. Aku Timea Gisela dan aku itu angkatan 2024 dari jurusan Sastra Jepang. Dari sastra Jepang, keren banget nih. Kalau boleh tahu, kakak selama di sastra Jepang belajar tentang apa aja? KBJ, yaitu kemahiran berbahasa Jepang ya. Gak hanya belajar soal kosakata doang, tapi partikel dan grammar tuh juga dibahas lagi. Mindset orang Jepang dan budaya-budaya mereka di kehidupan mereka sehari-hari. Dan juga paling terakhir adalah sejarah Jepang. Tentunya aku belajar sastranya dan bahasa. Terus aku belajar tentang budayanya, hukumnya, sejarahnya, seperti itu. Nah, selepas kakak lulus, kakak udah ada nggak sih kayak pikiran mau kerja di mana atau mau jadi apa? Mungkin di Kedutaan Besar Belanda. Masih agak bingung gitu loh, endingnya aku mau kayak gimana. Setelah lulus tuh ke Jepang gitu ya, dan bahasa Jepang aku juga cukup bagus untuk bekerja di sana. Kalau boleh tahu, apa sih ketertarikan awal kakak mau di sastra Jepang? Budaya mereka, aku pengen mengerti apa perbedaannya budaya Indo dengan budayanya orang Jepang gitu loh. Soalnya kan kita kalau ngebandingin orang Jepang dan orang Indo tuh pasti beda banget 180 derajat kan. Jadi aku pengen belajar gitu loh, apa sih yang dilihat mereka, apa yang bisa membuat mereka tuh sangat maju gitu loh. Dan mungkin bisa dipelajari oleh bangsa Indonesia. Karena sastra Belanda itu jurusan satu-satunya di Asia Tenggara dan unik aja gitu karena belum ada di kampus lain. Nah, aku mau nanya nih kakak, waktu sekolah pernah nggak sih dapat mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Tentu saja pernah. Kalau itu mah pasti iya ya. Kak, kira-kira menurut kakak pelajaran PKN dalam keseharian kakak sehari-hari apa sih? Fungsinya belajar PKN itu untuk membentuk moral, untuk numbuhin rasa cinta kita sama Indonesia seperti itu. Dan di kampus itu ya pasti kalau di rumah aku ya belajar, terus membantu orang tua, gitu-gitu lah yang simpel-simpel. Melakukan kegiatan kuliah dengan baik, mematuhi segala peraturan, tidak melakukan tindak sara gitu ya. Nah, kakak mau nggak sih kita main tebak-tebakan terkait mapel pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan? Oh no, oke, yuk. Nah, pertanyaan pertama, di mana teks proklamasi kemerdekaan dirumuskan? Di rumah Laksamana Tadashi. Di rumah Tadashi Maeda. Pertanyaan kedua, di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56. Di Jakarta. Pertanyaan ketiga, siapa yang mengetik naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Kalau itu sih Sayuti Melik. Nah, benar banget nih kakaknya. Sayuti. Nah, kakaknya keren banget nih bisa jawab semuanya. Nah, kan kak aku masih SMP, boleh nggak sih ngasih tips supaya aku bisa masuk UI? Boleh banget. Mungkin ini terdengar klise ya, cuman yang pastinya harus belajar. Terus harus punya motivasi yang besar, punya pandangan visioner yang panjang gitu. Jadi semangat belajar sama motivasinya tuh bisa dikejar dan bisa lolos kok. Pokoknya fokus gini aja. Kalian tuh belajar sungguh-sungguh aja ya untuk masuk, gak hanya di UI, ke universitas apapun lah. Soalnya kalian nih, kalau kalian ini kan bersaing kan dengan satu Indonesia ya. Jadi kalian tuh harus benar-benar put effort kalian dalam untuk melanjutkan pendidikan kalian sampai kalian kerja. Waktu kakak masih SMP, apa aja sih yang kakak siapin sebelum masuk UI? Jujur waktu SMP sebenarnya aku masih belum kepikiran buat masuk UI karena saat itu masih fokus ngejar SMA-nya dulu kan. Cuman yang perlu disiapin depan masuk SMA dulu aja deh. Baik, dari SMP tuh kalian udah mikirin, oh aku tuh mau jurusan yang ada berhubungan dengan biologinya, berhubungan dengan manajemennya. Itu tuh harus udah kalian rumusin dari awal SMP nih. Pas nanti SMA kalian udah tinggal belajar. Nah terus nanti pas di kuliah ini kalian udah ngejalanin kuliah itu dengan baik. Wah, keren banget nih, mantap banget nih kak tips and triknya. Doain ya biar aku juga bisa kuliah di sini. Terima kasih ya kak atas waktunya. Semoga kakak lulus dengan nilai yang terbaik. Terima kasih ya.